Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren, keren channel. Ya, sobat RH sekalian, nggak usah sedikit tidak apa-apa. Sobat RH sekalian, ini ada berita ngeri-ngeri sedang ya. Saya baru saja disampaikan surat dari HRS official ya. Saya dapat nomor ini langsung dari Habib Rizik, bercerita mengenai fitnah ya, yang dilabelkan kepada Habib Rizik Syihab, yaitu sebagai pihak yang menunggangi demo besar-besaran hari ini. Jadi yang berdemonstrasi buruh, tapi yang difitnah sebagai penunggang Habib Rizik Syihab. Jadi saya mendapatkan beritanya ya dari ini ya. Saya minta, saya mau bacakan di situ ada RH dulu di tempat pinjam, bukan RH. Jadi saya datanya kebetulan di HP yang sedang live ini, dan saya sendiri sekarang sedang menuju satu tempat untuk ILC ya, tapping ILC ya. Ini tuh ada HP-nya, HP stop saya yang ada. Jadi ini saya diberikan begini, bunyinya adalah laporan, agak kecil ya, coba kita lihat. Laporan intelijen NSA-RI. NSA itu National Security Agency of Republic Indonesia, tanggal 27 Agustus 2025. Klasifikasi laporan publik NSA-RI ya. Kita tidak tahu ini publik. Kemudian disusun oleh Direktorat Strategis NSA-RI. Kemudian topik potensi ancaman stabilitas nasional terkait aksi demonstrasi DPR. Kemudian situasi umum, media asing mulai menyoroti rencana aksi demonstrasi di gedung DPR RI pada tanggal hari ini ya, 28 Agustus 2025. Isu utama yang akan diangkat HAM, hak asasi manusia. Kemudian aksi ini diprakarsai oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh, dan diperkirakan akan diikuti oleh sekitar 10.000 buruh dari Jabodetabek, serta diadakan serentak di berbagai provinsi dan pusat industri besar. Tuntutannya meliputi kenaikan upah minimum untuk tahun 2026 sebesar sekian persen, 8,5% sampai 10,5%. Kemudian penghapusan praktik outsourcing, dan kemudian selain itu ada juga isu tentang reformasi sistem perpajakan. Berdasarkan temuan intelijen NSA-RI ya, terdapat indikasi bahwa aktor asing berupaya memanfaatkan isu ini untuk melemahkan legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di mata internasional. Analisis ancaman, kerentanan aksi diperkirakan rawan disusupi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik dan dendam pribadi terhadap Presiden Prabowo maupun institusi Republik Indonesia. Potensi aktor domestik, simpatisan PA212 dan jaringan mantan FPI yang berpotensi digerakkan oleh Rizik Syihab atau kelompok garis keras terkait seperti HTI dan lainnya. Motif balas dendam politik, menjatuhkan citra pemerintah melalui isu HAM, politik dan kebijakan pemerintah, dan membuka ruang intervensi asing lewat tekanan diplomatik dan opini publik internasional. Itu ya. Kok
nggak sekalian aja ijazah palsu gitu ya. Ditunggangi oleh Roy Suryo CS gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Kemudian, nah ini siapa itu NSA ya? Jadi di sini ada National Security Agency of Republic Indonesia, lambangnya lambang resmi negara, pakai Garuda Pancasila. Kemudian jumlah postingan 82, pengikutnya 64,5 ribu dan 48 mengikuti. Lembaga penegakan hukum, Genium Pratidina, official account of NSA-RI, melindungi negara dan bangsa dari kriminal, lembaga independen semi pemerintah. Dibilang lembaga independen semi pemerintah itu NSA itu, kalau kita lihat di gambarnya begini, NSA itu ya. Ini apa? Boleh lihat map. Boleh lihat map. Oke. Nah, jadi saya lihat ya, saya kebetulan lagi jalan ini ya. Jadi postingan apa tadi yang saya bacakan tadi ya, karena saya di jalan, diberikan langsung oleh Habib Rizik kepada saya. Tapi saya tidak tahu ya apakah yang memegang HP-nya langsung Habib Rizik atau orang lain. Tapi yang jelas nomor itu nomor yang saya dapatkan langsung dari Habib Rizik Syihab ya, HRS official. Dan dua itu juga tentang NSA dan tentang apa yang disampaikan NSA. Dan Habib Rizik merasa difitnah ya, karena dikatakan menunggangi dan lain sebagainya. Tetapi ya tentu kita harus lihat ini dalam kerangka analisis yang kira-kira kita bisa pertanggungjawabkan. Satu, kita harus membedakan antara institusi dan Habib Rizik dengan pengikut-pengikutnya. Itu hal yang bisa sama, bisa berbeda ya, atau simpatisannya dan lain sebagainya. Oke. Tetapi ya, menuding secara jelas digerakkan Habib Rizik misalnya, menurut saya itu terlalu berlebihan, terlalu gegabah ya. Masa demo buruh ya, itu satu. Kedua, Habib Rizik melampiaskan dendam kepada pemerintah, itu juga menurut saya terlalu gegabah ya. Justru kalau saya lihat, kalau ini konteksnya Habib Rizik saja ya, justru dilihat itu Habib Rizik terhadap pemerintahan Prabowo dia agak mendua. Kuncinya sebenarnya kalau kita mau lihat sobat sekalian, kuncinya ada dari kedekatan Prabowo dan Jokowi, termasuk orang-orang yang direkrut dalam pemerintahan yang tidak lain orang-orang Jokowi. Nah, kalau itu dibereskan oleh Prabowo Subianto, termasuk misalnya impeachment pemakzulan terhadap Gibran, maka sesungguhnya Prabowo akan mendapatkan sebuah dukungan yang besar dari kelompok yang selama ini sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau seandainya misalnya Habib Rizik sangat kritis dengan pemerintahan Presiden Jokowi, ya wajar saja, karena pemerintahan Presiden Jokowi memenjarakan dia, menantunya, dan juga orang-orang kepercayaannya atau orang-orang yang merupakan pemimpin atau pengurus di FPI, serta FPI sendiri dibubarkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dan lebih daripada itu, 6 pengawalnya meninggal dunia, di mana sampai sekarang Habib Rizik berutang ya, nyawa dalam tanda kutip kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, karena belum jelas penyelesaian kasus itu hingga saat ini. Jadi dalam konteks ini wajar kalau seandainya ada kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo karena masih menggandeng Presiden Jokowi. Hal yang sama sejujurnya dikatakan juga oleh misalnya Jumhur Hidayat, Syahdan dan Golan. Mereka walaupun sudah mendekat dengan pemerintahan Prabowo dan setiap hari memuji-muji Prabowo, tetap saja ketika disodorkan kedekatan Jokowi dan Prabowo, mereka berharap pula Prabowo memberikan garis demarkasi, garis tegas terhadap Jokowi. Jadi sebenarnya permintaan masyarakat itu simple. Kelompok-kelompok kritis ya, bukan kelompok-kelompok yang selama ini menikmati kue kekuasaan Jokowi ya. Kelompok-kelompok kritis di masyarakat yaitu bahwa ya Prabowo
bisa memberikan garis tegas, garis demarkasi ya kepada Jokowi. Ya. Jangan lagi seperti takut atau memberikan kesempatan yang terlalu berlebihan kepada Jokowi. Kan itu soalnya sobat era sekalian ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka nanti penilaian orang terhadap Prabowo itu akan objektif. Kalau misalnya buruk akan dikatakan buruk ya, mereka ini penilai ya. Baik ya akan dikatakan baik karena mereka tidak punya dendam politik apa-apa, tidak punya permasalahan apa-apa. Dan jangan lupa, lucu juga kalau dikatakan yang mendukung Prabowo di kontestasi 2019 itu HRS justru ya, dari Mekah sana HRS memerintahkan untuk mendukung Prabowo Subianto. Nanti jangan lupa. Jadi aneh sekali. Justru yang ada adalah mereka berharap, HRS berharap bahwa Prabowo betul-betul menjalankan amanah secara sebaik-baiknya, termasuk juga menegakkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada era pemerintahan Jokowi, termasuk KM 50. Jadi tidak berarti kemudian pemerintahan itu langsung berjalan dengan melupakan segala kejadian yang namanya hak asasi manusia, apalagi pelanggaran HAM berat. Orang nggak boleh ada impunity ya, tidak boleh go unpunished ya. Harus ada punishment yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi sangat aneh menurut saya kalau tiba-tiba yang dipersalahkan atau yang disalahkan justru Habib Rizik Syihab dalam konteks ini. Ini analisis NSA ini ya, analisis yang seperti yang dikatakan teman saya, siapa lupa saya, mudah di Indonesia ini untuk populer ya, untuk mendapatkan jabatan. Serang saja kelompok Islam. Serang kelompok Islam sebagai ancaman, sebagai apapun, Anda akan dapat jabatan, Anda akan mendapatkan kenikmatan. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, hal ini menonjol sekali. Orang tidak salah ditangkap, dituduh teroris. Bahkan saya pun hampir dikerjai, ya, hanya karena mengundang atau tepatnya ada yang membawa seseorang yang dikatakan sebagai terpidana teroris, tetapi pada waktu itu konteksnya karena dia insaf. Yang menginsafkan, yang memerah putihkannya Habib Bahar. Tapi belakangan rupanya ada diolah seolah-olah saya sedang melakukan sebuah konspirasi. Nah, untungnya pada waktu itu saya melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya bisa membuat clear masalah dan kemudian tidak menjadi korban kriminalisasi karena operasi intelijen. Jadi saudara sekalian, sedih sekali di negara ini ya, yang musuh kita itu, ya, musuh kita utama itu bukan kelompok-kelompok seperti FPI, HTI, atau kelompok Habib Rizik Syihab ya, yang korupsi juga tidak, tetapi para koruptor. Dan jangan-jangan mereka yang menganalisis seperti ini itu bagian dari praktik-praktik korupsi juga, yakin nggak? Ya kan? Kalau kita kaitkan misalnya para pelaku di KM 50, coba kita beradu integritas antara Habib Rizik di satu pihak dengan pelaku-pelaku KM 50. Kalau kita kaitkan dengan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana korupsi, mana yang punya potensi untuk korupsi? Kan saya kira orang yang berkuasa tentunya. Jadi sekali lagi ya, musuh kita ini bukanlah Habib Rizik Syihab, bukanlah HTI, bukanlah FPI. Musuh kita itu adalah para koruptor ya, para koruptor yang menjadi sponsor ketidakadilan, sponsor pencolengan, pemborosan, pencurian uang-uang negara. Itulah musuh kita yang utama yang harus kita beri perhatian. Saya dalam perjalanan ya, dalam debat ILC, Indonesia Lawyers Club ya, biasanya malam Kamis, malam Jumat, dan nanti akan saya sampaikan hal seperti itu ya, biar kita terbuka mata. Mudah sekali orang memfitnah gitu. Kok bisa? Analisisnya selalu balik ke sana, balik ke sana, balik ke sana. Karena itulah kelompok yang mudah sekali di framing sebagai kelompok radikal. Padahal ini kerja koruptor semua ini ya, kerja mafia semua untuk
menyudutkan orang-orang yang kritis, berani, keras pada pemerintahan. Jadi saudara sekalian, tidak pernah dalam sejarah koruptor itu keras dengan pemerintah. Koruptor itu selalu tampak baik, lembut, menolong, dan lain sebagainya. Tetapi di belakang pemerintah atau bahkan bersama penguasa, mereka menggarap uang negara. Itu yang perlu kita waspadai dan kita menjadikan musuh bersama atau the common enemy. Bukan orang-orang yang tidak berkuasa, tidak punya potensi untuk korup, hanya menyuarakan kebenaran dan keadilan, dan juga hidup dengan sederhana sehari-hari, bukan hidup yang bermewah-mewah dengan mobil yang lux dan lain sebagainya ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan analisis yang kata Habib Rizik sendiri ya, atau WA yang disampaikan saya ya, tidak analisis sampah yang katanya cari uang dengan cara memfitnah Habib Rizik dan FPI. Begitu sobat keras sekalian ya. Nanti saya akan sampaikan juga di dalam ILC agar yang seperti ini tidak menjadi kebiasaan kita, yaitu kalau kita mau mendapatkan uang dan jabatan, maka fitnahlah kelompok-kelompok Islam. Masa sih pemerintahan Prabowo yang pernah didukung oleh kelompok Islam ya, kok tiba-tiba juga berpikir atau melakukan tindakan-tindakan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu pengikut-pengikutnya korup di mana-mana, tetapi kemudian kalau ada apa-apa maka fitnahlah kelompok-kelompok Islam, terutama HRS dan FPI. Ini sesuatu yang ternyata direplikasi, diulangi juga pada masa pemerintahan. Heran saya, jadi kok sama ya. Jadi saudara sekalian, tidak ada yang ingin menjatuhkan Prabowo Subianto. Kalau untuk menjatuhkan Gibran, iya, tapi bukan menjatuhkan, tapi memakzulkan, dan itu kan sudah disampaikan oleh Purnawirawan TNI Polri, Purnawirawan TNI karena Polri-nya tidak ada, dan mereka secara resmi mengusulkan impeachment atau pemakzulan terhadap Gibran Raka Buming Raka, dan itu terbuka, bukan gelap-gelapan. Tapi aspirasi itu mengarah kepada Prabowo Subianto tidak, kecuali ya kan, the end of the day ketahuan Prabowo pun tidak amanah, tidak adil, bersikap zalim, bersikap otoriter, ya pasti dilawan oleh rakyat. Selama Prabowo bersikap baik, betul-betul ingin mensejahterakan masyarakat, menggunakan pasal 33, memberikan makan rakyat, pasti didukung. Pasti didukung. Tapi kalau dia zalim, korup, hanya mengutamakan keluarga dan teman-teman, ya pasti akan ditentang. Jadi sebenarnya siapapun yang memerintah Indonesia ini, asal dia memegang teguh amanah, tidak korup, pasti didukung, ya kan? Orang kritis kayak saya itu, misalnya ya, yang sering mengkritik pemerintah, akan kehilangan kata-kata kalau pemerintahnya sudah benar, amanah. Tapi kalau pemerintahnya melanggar undang-undang, hidup bermewah-mewah, kemudian memberikan jabatan-jabatan kepada kelompoknya sendiri, tidak masih mempertahankan orang-orang korup dalam pemerintah, ya pastilah ada bahan untuk disampaikan. Memang kita tidak gemas, kan saya katakan dalam puisi, saya tidak butuh jabatan, saya tidak butuh uang. Yang saya harapkan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabul khawf. Kan begitu. Kalau kita rezeki apa-apa, jabatan. Pertama, jabatan itu adalah bunga-bunga duniawi. Harta juga begitu. Nah, tetapi kita kan nggak bisa hidup kalau kita nggak punya penghasilan. Nah, karena itu ya kita bekerja di luar APBN, di luar apa yang di-provided by the state, ya kan? Kita kerja sendiri, mencari uang sendiri, asal tidak diganggu atau tidak dimatikan oleh penguasa, ya kita tetap bisa survive. Tapi kalau penguasa pun pengen membunuh kita dengan mematikan katakan sumber penghasilan kita, ya itulah sezalim-zalimnya penguasa. Jadi begitu ya saudara sekalian, saya sudah sampai, mudah-mudahan acaranya lancar, dan ini komentar saya karena saya berada dalam perjalanan di mobil, dan nanti akan saya sampaikan komentar ini kepada Habib Rizik juga.
Ya, sambil berharap bahwa teruslah menjadi pemimpin yang istiqomah, berada di jalan yang lurus, menyuarakan kebenaran dan keadilan, tidak silau pada harta dunia dan tidak silau pada jabatan. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus beramar ma'ruf nahi munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.